Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angela Lestari dengan NIM 86040308 Prodi PGSD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan serta bagaimana filsafat ilmu menjadi dasar dalam menganalisis proses pendidikan. Filsafat ilmu berperan dalam mengawasi arah perkembangan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan logis dan memiliki nilai yang bermanfaat bagi manusia. Dalam pendidikan filsafat ada 3 pertanyaan penting seperti apa hakikat pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Bahkan adanya filsafat ilmu ini pendidikan tidak hanya berisi teori saja, tapi juga memiliki dasar pemikiran yang jelas sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan bermakna. Pendidikan yang baik tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kita pendidikan berkembang secara bermakna, maka filsafat ilmu juga ikut berkembang karena munculnya berbagai pemikiran baru tentang cara belajar, metode, mengajar, dan tujuan pendidikan. Contohnya, saat ini pendidikan mulai menekankan pembelajaran aktif dan merdeka belajar. Hal tersebut lahir dari pemikiran filsafat yang menerapkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan melalui 3 kajian utama. Yang pertama, ontologi, yaitu membahas tentang hakikat atau objek pendidikan. Contohnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah pendidikan hanya untuk mendapatkan pekerjaan atau juga membentuk karakter? Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu membahas cara memperoleh pengetahuan. Contohnya, bagaimana metode pembelajarannya yang efektif? Apakah siswa lebih memahami materi melalui diskusi, praktek, atau ceramah? Terus yang ketiga, aksiologi. Aksiologi yaitu membahas nilai dan manfaat ilmu. Contohnya, apakah teknologi dalam pendidikan digunakan untuk kebaikan? Apakah pembelajaran membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih baik? Dengan 3 pendekatan tersebut, masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan sistematis. Contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dari kurikulum dan proses pembelajarannya. Misalkan pada kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran. Hal ini menunjukkan penerapan filsafat pendidikan modern yang menghargai potensi dan pengalaman belajar peserta didik. Contoh lainnya adalah penggunaan metode diskusi kelompok. Metode ini melatih siswa untuk berpikir logis dan menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu menentukan dasar, metode, dan nilai dalam proses pembelajaran. Filsafat ilmu juga menjadi alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara kritis dan